Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 218455 dari Teknika. Selamat sore Bapak. Izin saya mau berpresentasi dengan judul mini project saya yaitu evaluasi efektivitas alarm monitoring system atau disebut juga AMS dalam meningkatkan keamanan dan keberlanjutan operasi kapal. Baik, di sini latar belakang alarm monitoring system atau disebut AMS. Perkembangan teknologi maritim mendorong kapal modern menggunakan sistem otomasi yang semakin kompleks. Salah satu sistem terpenting dalam permesinan kapal adalah AMS yang berfungsi memantau parameter kritis mesin secara terus-menerus dan memberikan peringatan saat terjadi penyimpangan. Namun, dalam praktiknya, sistem alarm tidak selalu bekerja secara optimal. Ditemukan berbagai permasalahan seperti alarm palsu, alarm yang berbunyi berulang kali tanpa prioritas yang jelas, serta keterlambatan alarm. Kondisi ini dapat menyebabkan alarm fatigue, yaitu menurunnya kewaspadaan operator terhadap alarm yang muncul. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi sistem kontrol AMS agar benar-benar mendukung keselamatan dan keberlanjutan operasi kapal. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, rumusan satu, bagaimana tingkat efektivitas alarm monitoring system dalam mendukung keselamatan dan kelancaran operasi permesinan kapal. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakefektifan sistem alarm, baik dari sisi teknis maupun operasional. Yang ketiga, bagaimana respon sistem kontrol dan operator terhadap alarm yang muncul. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas alarm monitoring system atau disebut AMS pada kapal dalam mendukung keselamatan dan kelancaran operasi sistem. Tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan alarm monitoring system pada kapal seperti alarm flooding, alarm palsu, dan keterlambatan alarm. Yang ketiga, yaitu untuk menganalisis pengelolaan alarm monitoring system atau AMS pada kapal, ditinjau dari aspek teknis, operasional, dan kesiapan operator dalam merespon alarm. Konsep dasar sistem kontrol AMS. Alarm monitoring system bekerja berdasarkan prinsip sistem kontrol tertutup atau disebut juga sebagai closed loop control. Dalam sistem ini, kondisi mesin dipantau oleh sensor. Kemudian hasil pengukuran dibandingkan dengan nilai batas atau set point oleh controller. Jika terjadi penyimpangan, sistem akan memberikan alarm dan pada kondisi tertentu melakukan tindakan pengamanan secara otomatis. Prinsip kontrol tertutup kemungkinan sistem untuk real time dan memberikan respon cepat terhadap gangguan. Dengan demikian, MS tidak hanya berfungsi sebagai indikator, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme proteksi keselamatan permesinan kapal. Di sini ada komponen sistem kontrol AMS, yaitu yang pertama ada sensor dan transmitter. Sensor merupakan komponen awal dalam sistem kontrol AMS yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur parameter fisik permesinan yang ada di atas kapal. Parameter yang dipantau antara lain suhu mesin, tekanan oli, pelumas, level fluida, serta putaran mesin. Yang kedua ada controller atau disebut sebagai PLC atau Ship Automation System. Controller yang umumnya berupa Programmable Logic Controller atau PLC atau bagian dari Ship Automation System atau disebut juga sebagai SAS berperan sebagai pusat pengolahan data dalam sistem kontrol AMS. Yang ketiga, sistem alarm dan human machine interface.
atau disebut juga sebagai HMI. Sistem alarm dan HMI berfungsi sebagai media komunikasi antara sistem kontrol dan operator. Alarm ditampilkan dalam bentuk visual atau lampu indikator, teks, dan warna, dan auditory atau bunyi alarm yang menunjukkan jenis gangguan serta tingkat prioritasnya. Yang keempat ada operator human factor. Operator merupakan bagian integral dari sistem kontrol AMS dan berperan sebagai pengambil keputusan akhir. Operator menerima informasi alarm dari HMI, kemudian melakukan tindakan korektif sesuai dengan prosedur operasional standar atau SOP seperti pemeriksaan mesin, penyesuaian operasi, atau penghentian sistem. Baik, selanjutnya saya memaparkan diagram blok sistem kontrol AMS. Diagram blok sistem kontrol menggambarkan alur kerja AMS secara fungsional. Proses dimulai dari sensor yang mendeteksi perubahan parameter. Dari sensor yang mendeteksi perubahan parameter mesin, sinyal sensor dikirim ke controller untuk diproses dan dibandingkan dengan set point. Jika terjadi penyimpangan, controller mengaktifkan sistem alarm dan menampilkan informasi pada HMI. Operator menerima informasi tersebut dan melakukan tindakan korektif. Tindakan operator akan mempengaruhi kembali kondisi mesin sehingga terbentuk suatu siklus umpan balik. Diagram blok ini menunjukkan bahwa AMS merupakan sistem kontrol terpadu yang melibatkan sensor, controller, alarm, dan operator dalam satu kesatuan. Parameter kontrol yang dianalisis yaitu ada temperatur mesin. Parameter temperatur digunakan untuk memantau kondisi kerja mesin utama dan mesin bantu, seperti suhu air pendingin, suhu oli pelumas, dan suhu gas buang. Peningkatan temperatur di atas batas normal dapat mengindikasikan gangguan pada sistem pendingin atau pelumasan. Yang kedua ada tekanan oli pelumas. Tekanan oli pelumas merupakan parameter kritis yang menentukan keberhasilan sistem pelumasan mesin. Penurunan tekanan oli di bawah batas aman dapat menyebabkan pelumasan tidak optimal dan mempercepat keausan komponen mesin. Yang ketiga ada level fluida. Level parameter. Level fluida mencakup level bahan bakar, level oli pelumas, dan level air pendingin. Level fluida yang berada di atas batas minimum dapat mengganggu operasi mesin dan sistem pendukung lainnya. Yang terakhir yaitu ada putaran mesin. Putaran mesin atau RPM digunakan untuk memantau kestabilan operasi mesin terhadap beban kerja. Fluktuasi RPM yang tidak normal dapat mengindikasikan gangguan pada sistem bahan bakar, sistem pembakaran, atau perubahan beban mesin secara tiba-tiba. Berikut skenoga- skenario gangguan pada sistem alarm monitoring sistem. Skenario gangguan disusun untuk mensimulasikan kondisi abnormal yang umum terjadi pada permesinan kapal. Gangguan tersebut meliputi kenaikan suhu mesin, penurunan tekanan oli pelumas, level fluida rendah, fluktuasi RPM, serta kondisi alarm palsu dan alarm flooding. Melalui skenario ini dapat dievaluasi apakah AMS mampu mendeteksi gangguan secara tepat waktu dan bagaimana karakteristik alarm yang muncul, serta bagaimana respon sistem kontrol dan operator terhadap gangguan tersebut. Hasil analisis gangguan. Hasil analisis menunjukkan bahwa AMS secara umum mampu mendeteksi gangguan dan menampilkan alarm pada HMI. Namun, ditemukan beberapa permasalahan seperti alarm yang muncul berulang akibat fluktuasi parameter, terutama pada level fluida saat kapal mengalami gerakan gelombang. Alarm palsu dan alarm flooding menjadi permasalahan utama yang dapat mengurangi efektivitas sistem. Kondisi ini berpotensi menyebabkan operator mengabaikan alarm yang sebenarnya kritis, sehingga meningkatkan risiko keterlambatan penanganan gangguan. Berikut solusi dan rekomendasi teknis. Berdasarkan hasil evaluasi, direkomendasikan beberapa solusi teknis.
Antara lain, kalibrasi sensor secara berkala untuk menjaga akurasi pengukuran, penyesuaian nilai set point dan deadpan alarm agar sistem tidak terlalu sensitif, serta pengelompokan dan prioritas alarm berdasarkan tingkat keparahan. Selain itu, diperlukan optimalisasi logika kontrol pada PLC, termasuk pengaturan delay dan interlock, serta perbaikan tampilan HMI agar informasi alarm lebih mudah dipahami oleh operator. Pelatihan operator juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas respon terhadap alarm. Berikut bagian yang paling terakhir, yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa alarm monitoring system memiliki peran vital sebagai sistem kontrol dan proteksi awal permesinan kapal. Meskipun sistem telah berfungsi, efektivitasnya masih dapat ditingkatkan melalui perbaikan teknis dan operasional. Dengan pengolahan alarm yang lebih baik, keandalan sensor yang tinggi, serta kesiapan operator yang memadai, AMS diharapkan mampu memberikan respon yang cepat, tepat, dan relevan terhadap gangguan, sehingga mendukung keselamatan dan keberlanjutan operasional kapal secara optimal. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya, Taruna Dewasa atas nama Sabili Janata. Mohon maaf ketika ada salah dalam tutur kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.